Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat pertama berbunyi demikian, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Kalau kita membaca dengan teliti bagian ini, kita akan menemukan bahwa ayat pertama, ketiga, dan keempat dimulai dengan istilah jikalau, yang merupakan kalimat pengandaian. Dan dalam ayat kelima dimulai dengan istilah maka, yang menunjukkan tentang hasilnya. Artinya, jikalau kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, maka hasilnya adalah kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Dan jika kita melihat perkembangan dari ayat pertama hingga ayat yang keempat, kita akan menemukan perubahan dari sikap yang pasif menjadi aktif dan semakin aktif. Ayat yang pertama dan kedua merupakan kalimat pertama yang dimulai dengan istilah jikalau. Menerima perkataan Tuhan dan menyimpan perintah Tuhan di dalam hatimu adalah respon yang baik. Respon yang baik ini akan menyebabkan telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Banyak suara, banyak informasi yang masuk ke telingamu, khususnya dalam era informasi ini, baik itu suara dari radio, televisi, komputer, baik itu berupa berita, film, lagu, teriakan orang. Tetapi di tengah-tengah begitu banyak suara, secara aktif dan inisiatif, telingamu dan hatimu akan memperhatikan sesuatu yang engkau anggap bernilai bagi hidupmu. Jikalau engkau memutuskan untuk menerima dan menyimpan firman Allah dalam hatimu, maka engkau akan memiliki konsep nilai yang benar yang akan memotivasi telingamu dan kecenderungan hatimu untuk memperhatikan sesuatu yang bernilai, yaitu hikmat dan kepandaian yang datangnya dari Tuhan melalui firman dan perintahnya. Bukan hanya berhenti pada perhatian dan kecenderungan pada hikmat dan kepandaian. Bahkan secara aktif engkau akan menyuarakannya. Dan engkau akan lebih aktif lagi untuk mencarinya. Dikatakan di sini bahwa engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Perak dan harta terpendam adalah sesuatu yang mengikat hati manusia dan yang memotivasi manusia untuk memusatkan perhatiannya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan menerima firman Tuhan dan menyimpannya dalam hatimu, maka firman Tuhan itu akan memotivasi konsep nilai kita. Firman Allah akan memberi makna dan berperan dalam hidup kita dan mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Dan membentuk sistem moral yang menolong kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Serta konsep nilai kita yang telah dimodifikasi oleh firman Allah akan membuat kita mempunyai prioritas hidup yang benar, serta mengetahui hal-hal penting dalam menunaikan misi yang kita emban di dalam dunia ini. Sehingga dalam interaksi kita dengan dunia luar, kita tidak hanya menyadari eksistensi mereka, mengenal apa dan siapa mereka,
tetapi juga mengerti apa yang harus kita pilih, makna bagi hidup kita, bagaimana berinteraksi, bagaimana merencanakan sesuatu yang konstruktif yang dapat kita persembahkan sebagai sumbangsi-sumbangsi kepada dunia luar yang diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Ini merupakan suatu realita hidup sebagai ekspresi daripada pengertian kita tentang takut akan Tuhan dan pengenalan kita akan Allah seperti yang disebutkan di dalam ayat yang kelima. Marilah kita mengevaluasi sikap kita terhadap firman Allah. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita berserah penuh dan mengizinkan firman Allah memodifikasi hati dan pikiran kita, melatih telinga kita untuk memperhatikan hikmat dan kepandaian dari Tuhan, serta mulut kita untuk berseru kepada pengertian dan menunjukkan suara kita kepada kepandaian. Amin.